Hallelujah. Amen. Thank you, musicians. Terima kasih para pemain musik. Praise God. Amen. Independence Day. Hari kemerdekaan. Who had a great Independence Day? Siapa yang memiliki waktu yang baik pada saat merayakan kemerdekaan? Crazy traffic out there. Lots of road problems. Ada banyak masalah di luar sana, macet di mana-mana. But if we think about the topic of independence, it's a great topic, isn't it? Kalau kita membahas tentang hari kemerdekaan, ini adalah sebuah topik yang sangat menarik. And of course it means independence. The English word is emancipation. I think you have that in Indonesian as well. Jadi kemerdekaan ini adalah maksudnya sebuah kemerdekaan yang kita terima karena sebelumnya mengalami penjajahan. Liberty, freedom. Jadi ada kebebasan, ada kemerdekaan di sana. Indonesia celebrates its independence from foreign control. Dan Indonesia merayakan kemerdekaan itu ada dari kontrol atau pengaruh dari bangsa asing. Years of being controlled by others. Dan banyak tahun of being controlled by other powers. Jadi kita seperti dipengaruhi atau dibawa kuasa orang lain. But how many know Indonesia still has a government? Tetapi berapa orang kita bahwa kita Indonesia masih tetap memiliki And I pemerintahan. thought this is an interesting topic to think about together. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Amen. And I want you to think about choosing true freedom. Dan mari kita pikirkan sejenak dengan topik ini, memilih kemerdekaan yang Because this is a sejati. very biblical topic. Karena ini adalah sebuah topik yang sangat alkitabiah. Because freedom is more than just simply doing what we want. Jadi kemerdekaan ini lebih dari sekedar melakukan apa yang ingin kita lakukan. And sometimes doing what we want doesn't always lead to freedom. Dan biasanya melakukan segala hal yang kita lakukan enggak serta-merta membawa kita kepada rasa Has kebebasan. anybody ever discovered that in life? Apakah karena kita merasakan atau memahami itu di dalam hidup? Amen. And even though Indonesia is now independent, doesn't mean people can just do what they want. Dan bahkan sekalipun Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan, itu bukan bermakna orang Indonesia bisa melakukan apapun yang mereka mau. We're going to look at what it means to be truly free. Jadi kita akan lihat apa itu maksudnya menjadi memiliki kebebasan yang sejati. This morning we were talking about the nation of Israel, how they were set free from being slaves in Egypt. Tadi pagi kita sudah membahas tentang bangsa Israel, mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. They were over 400 years slaves in Egypt. Mereka kurang lebih 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir. And finally they got set free by a mighty miracle of God through Moses. Dan akhirnya mereka dibebaskan dengan kuasa dari Tuhan yang luar biasa dipimpin oleh Musa. So they were free from the slavery of Egypt. Jadi pada saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, But the only problem was in the minds of many of the people, they were not really free. tetapi yang sesungguhnya menjadi permasalahan itu adalah bahwa di dalam pikiran mereka enggak sejatinya sepenuhnya mengalami kemerdekaan atau In their pembebasan. mind, they were still slaves. Di dalam pikiran mereka, mereka masih seperti budak. And they continued to long for and desire their old life back in Egypt. Sehingga akhirnya mereka masih tetap memiliki keinginan mereka ingin kembali lagi ke Mesir. They were physically free, but in their hearts and minds they were still slaves. Secara fisik dalam tubuh mereka memang mereka bebas, tetapi di dalam keinginan dan juga pikiran mereka masih seperti budak. Now as believers, as Christian believers, we can be the same. Dan sebagai orang Kristen kita juga bisa merasakan hal yang sama. We can say we believe in Jesus, we can come to church. Kita bisa bilang kita percaya kepada Yesus, kita datang ke gereja. But many times I think believers can still be slaves in their hearts and minds. Tetapi juga kita menyadari bahwa di dalam pikiran kita seperti masih terkungkung, kita seperti budak. Let's look at the text. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat kita. Romans 8:15, the spirit we receive does not make us slaves again to fear, it makes us children of God. With that spirit we cry out, Father. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amen. We're going to think together this morning about the transition that's necessary to transform us from being slaves to children of God. Dan mari kita pikirkan pagi ini transisi yang perlu kita miliki, yaitu dari perbudakan akhirnya menjadi anak-anak Allah. Amen. Let's think about true freedom for just a moment. Dan mari kita melihat kemerdekaan yang sesungguhnya untuk sejenak. What does it mean to be truly free? Apa itu maksudnya bebas sepenuhnya? Well, we're going to see that the Bible says it's more than just doing what we please. Dan Alkitab mengatakan ini lebih dari sekedar melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Because it's possible to have complete physical freedom but still be a slave. Karena itu sangat mungkin terjadi. Memang secara fisik kita seperti kelihatan bebas, tetapi di dalam pikiran kita masih terkungkung. I'm from Australia. Saya dari In Australia. Australia we feel we've got a lot of freedom. Di Australia kita berpikir bahwa kita memiliki kebebasan yang besar At the sepenuhnya. age of 17, I was totally free to do what I wanted. Dan pada waktu berumur 17 tahun saya bebas melakukan hal apa yang ingin saya lakukan. I had money Saya punya uang. because I started working very young. Karena sejak usia muda saya sudah mulai In my bekerja. holidays, so I had money. Dan waktu saya libur pun bahkan saya punya uang. I had a car. Saya punya mobil I had my sendiri. license. Saya punya SIM. I moved out of home when I was 17. Dan saya sudah pindah rumah, punya rumah sendiri pada waktu I did berusia whatever 17 I tahun. wanted. Saya melakukan apa yang ingin saya My lakukan. parents were not there to tell me what to do. Dan orang tua saya nggak perlu memberitahukan apa yang perlu saya lakukan. And we lived right across the road from a bottle shop. Dan saya tinggal berseberangan dengan sebuah toko. And that bottle shop is not bottles of aqua, it's bottles of alcohol. Jadi maksudnya berseberangan dengan toko yang menjual alkohol. Amen. And there I thought we can find freedom. Jadi sangat-sangat bisa menemukan kebebasan yang kita mau. I had neighbors that were selling drugs and even giving them away to me. Dan tetangga saya bahkan dia menjual obat-obatan terlarang, bahkan dia kadang memberikan kepada saya. Complete freedom is what every young teenager dreams about. Jadi seperti anak-anak muda mimpikan kebebasan yang mereka inginkan. But I quickly learned that freedom does not bring joy or happiness. Tetapi secepat kemudian akhirnya saya memahami bahwa bukan seperti itulah kesenangan atau sukacita yang saya perlu. Because I was a slave of sin. Karena akhirnya saya menjadi budak dari dosa. The Bible says he who sins is a slave of sin. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang berdosa, mereka adalah budak dari And dosa. it doesn't matter how physically free you are, if you're a slave to sin, you're not free. Enggak peduli seberapa bebas kamu kelihatannya secara fisik, tetapi kalau kamu masih melakukan dosa, kamu adalah budak dari dosa. Amen. One of the great fears that comes upon humanity is the fear of death. Dan salah satu ketakutan terbesar yang datang ke dalam manusia atau pikiran manusia yaitu takut akan kematian. God wants to set us free from the fear of death. Dan Tuhan ingin membebaskan kita dari rasa takut akan kematian ini. Amen. The Bible says the freedom we get from Christ is we are not slaves to fear. Dan Alkitab mengatakan bahwa kebebasan ini kita mendapatkan, kemerdekaan itu kita dapatkan dari Yesus, bukan ketakutan menjadi budak dari But we are children of God. dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. We get a new identity. Kita mendapatkan identitas baru. In 1945, when Indonesia became independent, they gained an identity. Dan pada waktu tahun 1945 ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaan mereka, Indonesia mendapatkan identitas baru. Amen. It doesn't mean all the conflicts and problems were finished, Bukan bermakna bahwa konflik atau masalah-masalah selesai, but they gained a national identity. tetapi sesungguhnya Indonesia memperoleh identitas bangsanya But when you sendiri. become a child of God, Pada saat kita menjadi anak-anak Allah, it's not a physical freedom. You become a new identity. bukan secara fisik kita mendapatkan kebebasan, tetapi identitas kita, identitas yang baru di dalam Tuhan. The Bible says you have forgiveness of sins. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita mendapatkan pengampunan akan dosa. You may not have any more money in the bank than you had yesterday, but you have forgiveness. Mungkin kamu nggak memiliki uang yang cukup banyak seperti yang kemarin di dalam rekening bank kamu, tetapi kamu memiliki identitas
kasih dalam Tuhan. And the Bible says, happy is he whose sins are forgiven. Dan Alkitab menuliskan bahwa berbahagialah mereka yang dosa-dosanya diampuni. Amen. How many know that Jesus is coming back? Berapa orang kita sadar bahwa Yesus akan datang kembali. And he's going to take all of those that belong to him. Dan Yesus akan mengambil mereka yang menjadi miliknya. And the Bible says if we have that hope in ourselves, we live pure, we live clean. Dan kalau kita harus menghidupi hidup kita di dalam diri kita dan membiarkan diri kita hidup bersih atau kudus bagi Tuhan. And that is true freedom. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. If you're here this morning and you're not sure that you're ready for the rapture. Dan kalau kamu di sini pagi ini dan kamu belum yakin tentang pengangkatan, that you're still holding on to the things of this world. Bermakna kamu masih tetap merangkul atau memegang teguh hal-hal yang ada di You dunia still ini. love the things of this world so much. Kamu masih menyukai hal-hal di dunia ini begitu besar, That begitu you're not banyak. ready for when Jesus comes back. Kamu belum siap pada saat Yesus akan datang kembali. That's not freedom. Itu bukan kebebasan. You're still a slave. Kamu masih menjadi You're budak. still a slave of the things of this world. Kamu menjadi budak untuk hal-hal di dunia ini. If we are not free to serve God, Kalau kita belum bebas untuk melayani we're Tuhan, not free. kita belum bebas. And that was the problem with the children of Israel. Dan itulah yang menjadi masalah di tengah-tengah umat They Israel. were physically free, Secara fisik mereka memang but in bebas, their minds they were still slaves. tetapi di dalam pikiran mereka, mereka masih budak. And I want to think together with you what type of things enslave us, what makes us slaves. Dan mari kita pikirkan sejenak apa yang membuat kita menjadi seperti budak. Amen. Romans chapter 8 verse 6. Di dalam Roma 8 ayat 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Firstly, people are enslaved to sin. Dan pertama, orang-orang yang menjadi budak akan dosa. Sin is a result of the lusts of the flesh, us giving in to the desires of our flesh. Dan dosa adalah hasil dari keinginan daging kita. Kita membiarkan tubuh kita melakukan hal-hal dosa. The Bible says there are desires within us that conflict or fight against our spiritual life. Dan Alkitab menuliskan bahwa keinginan daging kita akan bertentangan dengan keinginan roh. There are habits we develop from a young age, Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita kembangkan semenjak kita masih kecil, including selfishness, termasuk dengan keegoisan, including pride. termasuk juga kesombongan, Amen. Arrogance. dan juga rasa arogan. Or maybe as we get older, we start smoking, we start drinking, Atau mungkin setelah kita beranjak dewasa, kita mulai minum alkohol, kita mulai merokok, we start lying. kita mulai berbohong. How many people here we were taught to lie by somebody? Did somebody teach us to lie? Dan adakah orang di sini bahwa mereka perlu diajari untuk berbohong? Who taught us to lie? Siapa yang menyuruh kita untuk Nobody berbohong? teaches us to lie. It's part of our sin nature. Enggak ada satu orang pun yang mengajari kita untuk berbohong, tetapi itu sudah bagian dari sifat alami kita sebagai We manusia are yang born with a berdosa. sin nature. Kita sudah lahir dengan dosa yang pembawaan He kita. who sins is a slave of sin. Dan mereka yang berdosa akan menjadi budak akan And dosa. that slavery will destroy us. Dan perbudakan inilah yang akan menghancurkan kita. Another thing that enslaves people is the love of money. Dan hal lain yang bisa memperbudak manusia yaitu adalah cinta akan uang. Not just money. Having money doesn't make us a slave, right? Bukan hanya karena uang, bukan karena uang itu, tetapi kita menjadi budak dari So dosa. if you work a job and you're earning money, it doesn't mean you're a slave to money. Jadi kalau kamu bekerja untuk mendapatkan uang, itu bukan bermakna kamu menjadi budak dari uang atau budak But dosa. Jesus said you cannot serve two masters. Tetapi Yesus mengatakan juga bahwa kamu tidak akan pernah bisa melayani dua tuan. It's when people allow money to become their boss. Ini terjadi pada saat manusia, orang-orang mulai membiarkan uang menjadi bos atau yang lebih tinggi di dalam hidup It's mereka. okay to own money, Adalah enggak masalah kita mencari uang, but it's not okay if money owns us. tetapi enggak benar juga kalau uang yang menjadi pemilik kita. We should use money, not money use us. Kita yang harusnya menggunakan uang, bukan uang itu yang menggunakan kita. We have to maintain control and dominion. Jadi kita harus menjadi orang yang mengontrol atau dominasi atau kuasa atas uang itu. Jesus said you cannot serve two masters Yes. and you cannot serve God
and money. Dan Yesus mengatakan kamu tidak bisa melayani dua Tuhan sekaligus. Di satu waktu kamu menyembah Tuhan, di satu waktu lagi kamu menyembah uang. When money stops us from putting God first, Dan pada saat uang membuat kita berhenti menaruhkan Tuhan yang paling utama, we're becoming a slave to money. itulah kita menjadi budak dari uang. Amen. This is the 10th commandment. Itu adalah ke-10 perintah hukum How many Tuhan. remember the 10th commandment? Berapa orang kita yang masih mengingat 10 hukum Taurat? You shall not covet. Jangan kamu mengingini Amen. milik orang lain. That's when we desire material things more than we desire to please God. Dan ini adalah keinginan pada saat kita ingin lebih memuaskan diri kita melalui hal-hal materi dibandingkan keinginan kita terpuaskan di dalam hal Many Tuhan. people are slaves to money. Banyak orang menjadi budak akan uang. Once again, it's not having money that makes you a slave. Sekali lagi, memiliki uang itu tidak menjadikan kamu menjadi budak. You can even be wealthy and still not be a slave. Bahkan kamu juga bisa menjadi kaya raya tetapi tidak menjadi budak dari uang. But you can be poor and a complete slave. Tetapi kamu bisa juga menjadi miskin dan sepenuhnya menjadi budak. Jesus says you cannot serve two masters. Dan Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan sekaligus. We can also be a slave to our lusts. Kita juga bisa menjadi budak akan keinginan daging kita. Once again in Romans chapter 6. Dan sekali lagi dalam Roma ayat 6. If you want to read about this, Romans 6, Romans 8. This is where the truth comes out. Dan kalau kamu membaca di dalam Roma 6 atau di Roma 8, ini adalah kenyataannya. This is so clear. Sangat jelas. Let's see if this relates to us. Dan ini mari kita lihat dan ini berhubungan dengan kita. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of sin, of evil, to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. What this is saying is freedom is something that's spiritual. Dan yang dikatakan di sini bahwa kebebasan itu yang sesungguhnya adalah bebas secara rohani. It affects our mindset, the way we think. Dan ini akan membawa dampak cara kita berpikir. It affects the decisions we make. Ini juga akan membawa dampak kepada hal-hal keputusan yang kita buat. Amen. When we choose to become a child of God, Dan pada saat kita memilih menjadi anak-anak Allah, that affects what we do with our body. ini juga akan membawa dampak di dalam tubuh kita. The Bible says if we give our body to immorality, Dan Alkitab mengatakan pada saat kita memberikan tubuh kita kepada hal-hal yang tidak bermoral, we cannot be a child of God. kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Amen. The Bible says very clearly that immorality will stop us entering heaven. Alkitab sangat jelas menuliskan bahwa berhubungan dengan hal yang tidak bermoral ini akan membuat kita berhenti masuk ke dalam kerajaan When you surga. give your heart to Jesus, Pada saat kamu memberi hatimu kepada Yesus, I always teach single people this. If you are single, your body belongs to Jesus. dan saya selalu mengajarkan ini kepada mereka yang masih single. Saya bilang bahwa tubuhmu itu sepenuhnya adalah milik Kristus. Single ladies here, your body belongs to Jesus. Perempuan-perempuan yang masih single di tempat ini, tubuhmu sepenuhnya adalah milik Kristus. Single men here, your body belongs to Jesus. Dan pria-pria yang masih single, sepenuhnya tubuh kamu adalah milik And the Kristus. Bible says if you give your body to sin, you become a slave to that sin. Dan Alkitab menuliskan kalau kamu memberikan tubuh kamu kepada dosa, maka kamu akan menjadi budak dari dosa. And we see many people becoming slaves to sexual lust and impurity. Dan akhirnya kita melihat orang-orang menjadi budak kepada hal-hal yang berhubungan dengan seksual dan tidak kemurnian. And even when you and I make a decision to get saved and serve God, Dan bahkan pada saat kamu membuat keputusan, kamu dan saya membuat keputusan untuk melayani Tuhan, there'll always be a strategy to take you back to become
becoming a slave. Ada selalu banyak strategi yang dibuat oleh si iblis untuk membawa kita kembali menjadi seperti budak. We need to realize the spiritual environment we're living in today. Jadi kita perlu memahami situasi atau keadaan di mana kita tinggal saat ini. So it really comes down to a choice, and this is where we want to finish. Jadi ini adalah berhubungan dengan pilihan yang kita buat. Amen. Galatians 4:7. So you are no longer a slave, but God's own child, and since you are His child, God has made you His heir. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. This is talking about our identity as a child of God. Ini membicarakan tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Amen. How many Indonesians do we have here? Berapa warga negara Indonesia yang kita punya di sini? 2 or 3. Oh, okay. Hanya 3 orang juga. Hanya 2-3 orang yang orang Indonesia di Okay, a sini. few more. Hallelujah. Praise God. Just testing your patriotism here. Do you know when in 1945, I believe it was Indonesia got a new president, Sukarno. Ya, dan pada waktu Indonesia mendapatkan presiden pertama yaitu Soekarno tahun 1945. Indonesia was free, independent. Indonesia sudah merdeka sepenuhnya. Does that mean people can now go around murder and rob banks? Apakah itu artinya bahwa kita masyarakat Indonesia bisa merampok bank atau melakukan pembunuhan? No, there still has to be law and order, correct? Tentu saja tidak bisa melakukan seperti itu karena kita masih memiliki hukum yang mengatur segala sesuatu. Because chaos does not bring freedom. Karena kekacauan tidak akan pernah membawa pembebasan atau kemerdekaan. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Chaos does not bring freedom. Kekacauan tidak akan pernah bisa membawa kebebasan. And when the human being lives as they please, sometimes chaos results. Dan kita sebagai manusia saat kita menghidupi hidup kita demi kesenangan kita, maka kekacauan akan ada di sana. When you become a child of God, Pada saat kita menjadi anak-anak Allah, amen, that means we surrender our heart to the law of Christ. itu artinya adalah kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. That doesn't make us a slave to fear, Itu bukan membuat kita menjadi hamba kepada ketakutan. because God does not have slaves, He has children. Karena Tuhan dia tidak memiliki budak, melainkan dia memiliki anak-anak. The difference between a child of God and a slave to sin Dan yang menjadi pembeda antara anak-anak Allah dan juga hamba dosa, is what we inherit. apa yang kita wariskan. If as a slave of sin, we inherit death and destruction. Dan sebagai hamba kepada dosa, maka warisan kita adalah kematian dan juga neraka. If we are not born again, Kalau kita belum lahir baru, we are still slaves to sin. kita masih menjadi budak kepada dosa, We are heading to death and destruction. maka kita akan menuju kepada kehancuran. Maybe you're not a murderer or a rapist or a drug addict. Mungkin saat ini kita bukanlah seperti seorang pembunuh atau yang pernah melakukan pemerkosaan atau hal-hal yang tragis yang lain. But if we are living just to please ourselves, Tetapi kalau kita menghidupi hidup kita hanya ingin menyenangkan hati that kita, itself is sin. itu juga namanya dosa. Because we're not surrendering to Jesus Christ, Karena kita nggak berserah sepenuhnya kepada who Kristus is the Yesus, Lord of Lords. He's the King of Kings. yang dimana dia adalah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, menjadi Raja di atas segala He's Raja. our Creator and our Redeemer. Dialah pencipta kita, dia juga penebus kita. When we turn and surrender to Jesus, Pada saat kita berbalik dan berserah kepada our Kristus, body, mind, and soul, tubuh, roh, dan jiwa we kita, love God with all our heart, mind, and soul, dan mengasihi dia sepenuh hati dan tubuh, roh, dan jiwa kita, we are truly free. kita sepenuhnya And we dibebaskan. inherit the kingdom of God. Dan akhirnya kita akan mewarisi kerajaan Allah. Because we are God's children, not God's slaves. Karena kita adalah anak-anak Allah, bukan budak bagi Can Tuhan. anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? Anybody say hallelujah? Bisakah kita bilang haleluya? If you're an heir of God, Kalau kita adalah pewaris dari Tuhan, we get heaven. kita mendapatkan surga, All of God's promises apply to us. dan semua janji-janji Tuhan itu akan dipenuhi di dalam hidup kita. God's protection, Perlindungan dari Tuhan amen. His provision, dan juga penyediaannya, His care, kasih setianya, all belong kepeduliannya, to us. semuanya menjadi milik kita. Healing, Kesembuhan, wholeness, pemulihan, blessing, berkat amen. As a child of God. sebagai anak Allah.
This all happens when we surrender. Dan semua hal ini akan terjadi pada kita pada saat kita berserah diri. It's what we call a package deal. It comes together, a package deal. Dan ini yang kita sebut adalah sebuah paket, satu kesatuan. Jesus said, "He who the Son sets free is free indeed." Dan Yesus mengatakan, dia yang dibebaskan oleh Anak Allah, maka dia adalah sepenuhnya bebas. On this flyer we have a great testimony. Dan kalau kita lihat di brosur itu, di belakangnya itu ada kesaksian yang sangat luar biasa. Blake from Melbourne. Dan saudara kita Blake yang datang dari Melbourne. I'm not sure if he's actually on the team or not, but he sent his testimony. Dan saya nggak yakin sepenuhnya apakah dia termasuk dari tim yang akan datang ke sini, tetapi mereka mengirimkan kesaksian dia. Have a read of this guy's testimony. Sudahkah kita membaca kesaksiannya? He was raised in a very free environment. Dan dia dibesarkan di sebuah lingkungan yang begitu sangat bebas. Melbourne, di kota Melbourne, and Brisbane, I think. Dan mungkin juga di Brisbane. His mother was involved in prostitution. Bahkan ibunya terlibat dengan hal-hal prostitusi. He had no boundaries in his life. No boundaries. Jadi dia nggak ada batasan-batasan di dalam hidupnya. He became a drug dealer. Akhirnya dia juga menjadi pengedar narkoba. He had so much money. Dia memiliki banyak uang. He tells us his story. Dan dia kasih tahu kita kesaksiannya. Then his wife got saved in Brisbane. Dan pada waktu istrinya akhirnya diselamatkan di gereja Brisbane. The holy city of Brisbane. Kota yang kudus, Brisbane. And so he went along to church. Dan akhirnya pun dia datang ke gereja. He sees his wife change. He's happy for her. Dan dia melihat istrinya berubah, diubahkan, dan dia sangat bahagia melihat itu. But he wasn't ready to give up his sin. Tetapi pada waktu itu dia belum siap untuk berserah diri. He was enjoying the money that came through drug dealing. Dan dia masih menikmati uang itu melalui pekerjaan sebagai pengedar narkoba. But eventually his sin was catching up to him. Dan tetapi akhirnya dosa itu sendiri datang berperkara dengan dia. And he came back to Melbourne and he got radically saved. Dan akhirnya dia kembali ke Melbourne, dan di Melbourne dia diselamatkan dengan radikal. Amen. He tells a story about how he'd already had several children, but he was not married. Dan di dalam kisahnya itu juga dia menceritakan bahwa dia memiliki 7 orang anak tetapi belum menikah pada waktu itu. He finally marries the mother of his children. Dan akhirnya setelah diselamatkan dia menikahi ibu dari anak-anaknya ini. And he's truly free. Dan sepenuhnya dia dibebaskan. He had physical freedom before, but not spiritual freedom. Secara tubuh, secara fisik dia memang seperti kelihatan bebas, tetapi di dalam rohnya dia belum bebas. Now he's free. Tetapi sekarang dia sesungguh-sungguh bebas. He who the Son sets free is free indeed. Dan mereka yang dibebaskan oleh Anak Allah, mereka sungguh-sungguh bebas. It comes to a choice. It's all about a choice. Dan ini semuanya kembali lagi adalah tentang pilihan kita. Amen. You may have money, mungkin kamu punya but uang, maybe you're not free. tetapi kamu mungkin masih terkungkung, masih terikat. Amen. We have to choose Kita harus memilih who we will serve. siapa yang kita layani. Amen. Let's pray. Mari kita